Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya S. Umar Hadi dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Arsitektur. Di sini saya akan meresum materi PBAK University hari pertama dan hari kedua. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan membacakan materi di hari pertama yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Fathah Yasin, MAG. Beliau menyampaikan bahwasannya mahasiswa baru itu harus mengupayakan diri secara mental, spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Otomatis berbeda dengan kampus-kampus yang lain, apalagi dengan kampus perguruan tinggi umum. Saudara nanti akan memperoleh sesuatu yang tidak diperoleh di kampus perguruan tinggi umum. Termasuk kampus ini menyediakan berbagai macam fasilitas-fasilitas kegiatan kemahasiswaan. Karena Anda harus menyiapkan secara mental, spiritual, melakukan transformasi gaya belajar dari tingkat SLTP menuju model pola belajar di perguruan tinggi. Karena itu, mahasiswa harus punya kemampuan untuk berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan keagamaan, yang notabene kampus kita adalah kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Inilah yang membedakan dengan kampus-kampus yang lain, bahwa kampus kita visi misi semangatnya adalah diperoleh oleh niat cita-cita menegakkan ajaran Islam, melanjutkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang kedua, kita ini disampingi berpikir ilmiah juga harus berpikir positif, selalu berperilaku positif, bukan sekedar punya pikiran, tapi harus diwujudkan dalam bentuk perilaku positif sebagai mahasiswa. Indikatornya antara lain adalah tampil dengan gaya khas mahasiswa UIN Malang yang berbeda dengan mahasiswa perguruan tinggi umum. Kemarin sudah beliau konfirmasi melalui virtual temu wali. Beliau menyarankan kepada wali murid sekalian agar kami mahasiswa berperilaku positif dengan indikator bicara sopan, berpenampilan sopan, dan berpakaian sopan dan lain sebagainya. Termasuk pakaiannya pun juga harus pakaian-pakaian yang islami, dan juga mahasiswa baru di UIN Malang ini jangan memiliki rambut panjang dan segera dipotong. Seumpama PBAK dilakukan secara luring atau tatap muka, semua mahasiswa baru akan digundul bagi yang laki-laki, supaya kelihatan siap belajar sesuai dengan penampilan mahasiswa khas Malang. Selanjutnya, untuk materi ketiga kita ambil dari hari kedua, yaitu ruang lingkup DEMA. Apa sih DEMA itu? DEMA itu sendiri memiliki kepanjangan Dewan Eksekutif Mahasiswa. DEMA merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa. Di lingkungan mahasiswa ataupun di level universitas, perlu diketahui di kampus negeri yang berada di bawah naungan Kemendikbud itu menggunakan istilah BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Sedangkan ketika di bawah naungan Kemenak disebut DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa. DEMA sendiri memiliki fungsi yaitu yang pertama sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, yang kedua sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Untuk tugas DEMA sendiri, apa sih? Yang pertama itu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa, nanti akan dijelaskan. Yang kedua, mengomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronasi kegiatan mahasiswa. Adapun kementerian di dalam DEMA, antara lain ada Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial Hukum dan Politik, Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, lalu ada Kementerian Komunikasi dan Informasi. Yang sudah disebutkan di awal tadi, ada SEMA atau Senat Eksekutif Mahasiswa, yang mana merupakan lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Yang mana mempunyai visi terwujudnya mahasiswa universitas sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsinya ada advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tugasnya apa sih? Tugasnya tuh yang pertama ada mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA Universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA Universitas, menjadi mitra kerja DEMA Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. SEMA sendiri mempunyai wewenang, yang mana ada membentuk UU yang dibahas dengan Presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, juga memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa, serta mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA Universitas, mengawasi pelaksanaan proker dan kebijakan DEMA Universitas, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikuti sertakan dalam pembahasan. Lanjut ke materi UKM. Di sini saya akan memaparkan beberapa UKM yang ada di UIN Malang. Ada 15 UKM. Yang pertama UKM Menwa, yang kedua UKM Pramuka, yang ketiga UKM PMI, yang keempat UKM Gema Gita Bahana, yang kelima ada UKM Seni Religius, yang keenam ada UKM Teater, yang ketujuh ada UKM Mapala Tursina, yang kedelapan ada UKM Unit Olahraga, yang kesembilan ada UKM Kopma Padang Bulan, yang ke-10 ada UKM Komunitas Musik Studio 3, yang ke-11 ada UKM Taekwondo, yang ke-12 ada UKM Jepret Club, yang ke-13 ada UKM Simfoni, yang suaranya bagus, yang ke-14 ada UKM Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa, dan yang terakhir ada UKM Kegiatan ini lebih bergerak di bidang jurnalistik. Alhamdulillah, untuk materi yang terakhir ada materi dengan tema Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh. Salah satu cara untuk menggapai kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh adalah dengan cara vaksinasi, sehingga kita mendapatkan herd immunity. Tetapi tantangan yang kita hadapi adalah pemahaman tentang COVID itu rendah, dan kesadaran bermasker pun juga rendah. Efek dari pandemi COVID-19 ini bukan hanyalah masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga kesehatan negara. Turunnya pertumbuhan ekonomi, ancaman resesi ekonomi hampir terjadi di seluruh negara di dunia, bukan hanya di Indonesia. Tetapi alhamdulillah Indonesia per Juli ini pertumbuhan ekonominya sudah membaik. Sektor apa saja sih yang terkena dampak COVID-19 ini? Mungkin di sini
ada 3 sektor. Yang pertama ada sektor ekonomi, yang kedua sektor pendidikan, dan yang terakhir ada sektor sosial. Mungkin sekian resuman PBAK Universitas saya dari hari pertama dan hari kedua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena tidak ada yang sempurna di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan materi di hari pertama, yaitu dari Bapak Dr. Ahmad Fatah Yasin MAG. Beliau menyampaikan bahwasannya mahasiswa baru itu harus mengupayakan diri secara mental, spiritual, dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Otomatis berbeda gimana nih, Cuk? Secara mental, spiritual. Lanjut, yang tadi sudah disebutkan di awal, SEMA atau yang biasa disebut Senat Eksekutif Mahasiswa merupakan lembaga legislatif yang mengkoordinasi alhamdulillah untuk yang terakhir ada Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh. Salah satu cara untuk menggapai kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh adalah dengan cara vaksinasi, sehingga kita dapat mendapatkan herd immunity. Dan ini kan nggak bisa dibaca. 2 menit. Tidak. It's 5:50 something and I feel so empty inside. The sun is going down, the sky is turning red. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you.